体内经脉就会完全连通。只有根骨杰出的人，只能开辟出第。禁军统领骆铁山，我那不争气的弟弟，还请见谅。那小子技不如人，几号？殿下是看不起。死一个殿下都不算什么，殿下务必要小苍兰郡紧邻黑，我一定会参加。镰刀斩！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-13. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan tuan muda dari Kekaisaran Wu dengan adanya Wu Huang dan juga Wu Yao, dan mereka berdua telah mendapatkan kabar bahwasanya Yuan telah memenangkan kompetisi. Hal ini pun membuat Wu Yao merasa khawatir dan mereka pun akan menyuruh kepada keluarga Qi untuk menghentikan Yuan karena jika Yuan dibiarkan maka hal itu akan mengancam mereka. Sedangkan Yuan kemarin telah mendapatkan tugas dari ayahnya untuk pergi ke tempat Kabupaten Changlan berbicara kepada keluarga Wei untuk meminta aliansi dari keluarga Wei. Yuan menerima tugas itu dan kemarin Yuan juga meminta bantuan kepada Yao Yao untuk diberikan bekal. Dengan kemarin Yuan juga telah memberikan sebuah hadiah minuman kepada Yao Yao, membuat Yao Yao senang dan Yao Yao mau memberikan hadiah kepada Yuan yang dimana Yuan diberikan dua pilihan dan Yuan memilih salah satu harta yang disebut dengan tulang naga, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yuan dan juga anggota kekaisaran lainnya yang telah berada di luar gerbang, yang dimana pada saat ini Yuan bersama Yao Yao akan memulai perjalanan mereka untuk pergi ke Kabupaten Changlan. Dan di sini sang ibu menasihati kepada Yuan untuk berhati-hati sampai ratusan kali, dan Yuan meminta kepada ibunya untuk tenang. Ibunya Yuan juga meminta bantuan kepada Yao Yao untuk mengawasi Yuan 你都嘱咐100遍了。皇上放心， 务必把元儿安全护。 Ayahnya Yuan juga meminta bantuan kepada Lu Tiashan untuk menjaga putranya baik-baik. Lu Tiashan pun menerima perintah tersebut. Tetapi tidak lama kemudian adanya Yao Wei yang datang ke tempat mereka dihentikan oleh pengawal. Namun ayahnya Yuan memperbolehkan kepada Yuan untuk masuk. Ternyata Yao Wei datang ke tempat mereka karena ia khawatir kepada sang pangeran. Perjalanan yang akan ia tempuh sepertinya tidaklah mudah. Jadinya Yao Wei ingin ikut bersama mereka untuk membantu Yuan Ibunya Yuan memperbolehkan kepada Yao Wei untuk ikut karena ia juga mengetahui kemampuan Yao Wei yang sangat menakjubkan. Jadinya Yao Wei pun akan ikut bersama mereka. Dan setelah itu pun mereka semua pergi dari Kekaisaran Zhao untuk pergi ke Kabupaten Changlan. Untuk perjalanannya Yuan sendiri sudah mengetahui bahwasannya perjalanannya untuk pergi ke Kabupaten Changlan sangatlah jauh. Walaupun membosankan, setidaknya ia memiliki teman yang dapat menghiburnya. Dan juga Yao Yao memberikan sebuah teknik rune baru kepada Yuan yang dimana teknik rune ini sendiri merupakan teknik ukiran, yang dimana ukiran baru yang akan dipelajari oleh Yuan adalah kerak emas. Dengan peningkatan kekuatan dari rune ini yang jauh lebih kuat daripada kekuatan sebelumnya milik Yuan 他能短时间内就练习这封好神魂也达到大幅增强你的肉体。 Yuan merasa senang mendapatkan teknik rune baru, tetapi dirinya juga merasa cukup pusing mempelajari rune baru ini. Karena rune baru ini memiliki tingkatan yang sulit untuk dipelajari, apalagi dirinya juga harus memiliki kekuatan roh yang kuat. Jika kekuatan rohnya tidak terlalu kuat, nanti malah dirinya yang akan mendapatkan serangan balik. Yuan juga memberikan teknik baru kepada Yao Wei, yang dimana itu
merupakan teknik yang disebut dengan Heavily Low Hand, yang merupakan teknik tingkatan rendah, tetapi Yue yang melihat ini cukup kaget karena harga teknik ini yang begitu mahal. Tetapi Yuan Er tetap memaksa kepada Yue menerima teknik itu dan mempelajarinya, karena jika Yue bisa mempelajarinya, maka akan bisa membantu perkembangan kekuatan Yue untuk bisa menuju ke tahap Chi Nutrition. Yue pun dengan senang hati menerima hadiah dari Yuan Er. Mereka pun mulai mempelajari teknik mereka masing-masing, dengan Yuan Er mempelajari kara emas, sedangkan Yue mempelajari Heavily Low Hand, sampai pada akhirnya Yue bisa menerobos ke tingkatan ke-8 meridian. 一道中品玄元术， Tidak sampai di sana, dalam perjalanan tersebut Yue masih melanjutkan pelatihannya dengan ia dapat mengumpulkan kekuatannya jauh lebih cepat menggunakan 8 meridian tersebut. Mengumpulkan kekuatan itu memasuki inti meridiannya. 等开辟出来，他要开辟出气符了，八脉齐开，体内经脉就会完全连通。 Yang dalam proses kali ini pengumpulan kekuatan Yue lebih dahsyat daripada sebelumnya. Cahaya bersinar terang menyelimuti tubuhnya Yue yang di sini dilihat oleh Yuan Er dan juga Yao Yao. Mereka berdua melihat inti kekuatan Yue awalnya berwarna magenta kekuningan yang di sini berada di tingkatan keempat, tetapi setelah mereka melihatnya lebih lama, ternyata Yue memiliki kekuatan berwarna ungu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yang di sini mereka mengetahui bahwasanya kekuatannya Yue merupakan kekuatan pertarungan. Walaupun Yuan Er begitu senang melihat perkembangan kekuatan dari temannya, tetapi Yuan Er juga memiliki rasa begitu iri karena Yue ini memang terlahir dengan kekuatan yang menakjubkan. Dirinya telah mendapatkan begitu banyak bantuan dari Yao Yao, tetapi dirinya masih saja kalah jauh dari Yue. 只有根骨杰出的人，只能开辟出的根骨如此之强。 Sampai pada akhirnya Yue pun telah berhasil menerobos ranah lagi ke ranah dari Chi Nutrisi. Yuan Er merasa begitu senang dan memberikan ucapan selamat kepada Yue atas keberhasilannya. Tetapi di saat itu Yue entah mengapa merasakan kekuatan Qin-nya seperti terbagi menjadi dua. Yao Yao pun langsung mencoba untuk memeriksa tubuhnya Yue, dan ternyata Yue ini memiliki sebuah kekuatan Qi yang legendaris yang disebut dengan kekuatan Qi Yin yang legendaris. Yang hal ini ditenangkan oleh Yao Yao bahwasanya hal ini bukanlah sesuatu hal yang buruk. Bahkan hal ini bisa dibilang sebagai sesuatu hal yang baik karena bisa memungkinkan bagi Yue untuk mempelajari dua metode kultivasi, karena ibaratkan Yin dan Yang yang memiliki dua tempat. Tetapi dalam penggunaannya, kedua kekuatan Qi ini harus berada di kekuatan yang sama agar mencegah ketidakstabilan yang terjadi di dalam tubuhnya Yue. Yuan Er mencoba untuk membantu pelatihannya Yue kembali dengan memberikan atribut baru kepada Yue yang berasal dari harta kekaisaran Zhao, yaitu atribut yang mewakilkan kekuatan Yang. Harta ini merupakan harta berharga dari kekaisaran Zhao mereka. Tidak hanya itu, Yao Yao juga membantu Yue dengan memberikan atribut kekuatan Yin agar bisa mengisi tempat kekuatan Yin dan Yang tersebut agar seimbang. 我这寒明真经，这可是皇室才能修炼的。品阴属性功法，好好修炼吧。谢谢殿下。 Yue sangat terharu dengan kebaikan mereka berdua dan Yue pun menerima hadiah tersebut. Yang di sini Yue pun artinya telah mendapatkan dua perwakilan dari kekuatan Yin dan Yang-nya. Yao Yao memperingatkan kepada Yue walaupun teknik yang diberikan ini merupakan teknik yang bagus, tetapi teknik ini masih belum berada di tahapan yang paling puncak, artinya masih ada atribut yang jauh lebih bagus. Dan Yao Yao menyarankan kepada Yue jika nantinya Yue telah menemukan atribut yang lebih baik, maka Yue diminta untuk menstabilkan atribut itu dengan atribut lainnya, karena jika tidak maka tubuhnya Yue bisa mendapatkan akibat yang buruk karena ketidakstabilan. Sedangkan Yuan Er akan melanjutkan pelatihannya untuk mempelajari teknik dari kera emas. Perjalanan mereka menuju ke kota Changlan, pada akhirnya mereka telah sampai di kota Changlan. Mereka ternyata tidak langsung diperbolehkan masuk ke dalam kota Changlan karena jumlah mereka yang terlalu banyak, dan mereka diminta untuk pergi ke tempat barak terlebih dahulu. Sebagai tempat peristirahatan untuk keesokan harinya, mereka bertemu dengan keluarga Wei. Mereka pergi ke wilayah barak dan di sana mereka bertemu
bertemu dengan seorang wanita bernama Wei Qingping yang merupakan putri dari keluarga Wei Changlan. 禁军统领骆铁山， Wei Qingping juga terkenal sebagai seorang perempuan yang memiliki aura prajurit. Walaupun ia merupakan seorang wanita, tetapi ketangguhannya dalam bertempur sangatlah hebat. Wei Qingping dan juga kelompok dari Kekaisaran Zhou, mereka pun saling berkenalan dengan Yuan Er yang juga berkenalan dengan Wei Qingping. Tetapi Wei Qingping ini tampaknya tidak suka kepada Yuan Er. Ia meremehkan Yuan Er, apalagi di sini ternyata Wei Qingping salah berpikir. Ia melihat Yuan Er yang didampingi oleh dua wanita cantik berpikir bahwasannya Yuan Er ini merupakan cowok hidung belang. Jadinya sikap Wei Qingping ini terlihat begitu tidak senang kepada Yuan Er. Bahkan ia juga tanpa tidak mau berbicara dengan Yuan Er lebih jauh lagi. Jadinya ia pun dengan segera mempersiapkan tempat tinggal mereka tanpa harus berbicara dengan Yuan Er lebih jauh lagi. Yuan Er merasa kebingungan dengan sikap dari Wei Qingping ini, tetapi Yuan Er tidak mau memikirkannya lebih dalam lagi. Qi Hao juga menyambut kedatangan dari Yuan Er, tetapi dengan sikapnya yang licik. Ia juga sedikit menyinggung mengenai adiknya yang telah dilukai oleh Yuan Er. Yuan Er membela dirinya dengan mengatakan pada kompetisi tidak ada yang bisa disalahkan karena mereka berdua sama-sama bersaing. Jika adanya suatu insiden yang tidak diinginkan, maka hal itu merupakan tanggung jawab atas peserta itu sendiri. Mereka berdua melanjutkan pembicaraan mereka dengan perkataan yang santai tetapi dengan nada ejekan. Jadi walaupun mereka berbicara dengan santai, tetapi sebenarnya percakapan mereka itu begitu tegang. Dengan Qi Hao menghina Yuan Er dengan mengatakan Yuan Er merupakan seorang pangeran yang rapuh, jadinya harus berhati-hati di wilayah kota Changlan, apalagi wilayah kota Changlan berdekatan dengan sebuah tempat bernama Blackwater, yaitu tempat yang memiliki bahaya yang mengancam karena binatang buas tinggal di sana. 我那不争气的弟弟，还请见谅。那小子技不如人，七号，殿下是看不起。死一个殿下都不算什么，殿下务必要小苍兰郡紧邻黑，我一定会参加。 Pada Kekaisaran Qi, kita diperlihatkan dengan sang Kaisar Qi, yaitu Qi Yuan yang telah mendapatkan laporan dari bawahannya bahwasannya Pangeran Yuan Er bersama dengan para pasukan dari keluarga Zhou yang dipimpin oleh Lu Tianshan telah melakukan perjalanan mereka untuk pergi ke wilayah dari Kabupaten Changlan. Dan hal ini pun membuat Qi Yuan semakin terdesak, dan di sini Qi Yuan akan berniat untuk mendapatkan Fire Spirit Grain, yaitu harta Genesis kelas 4 yang berharga demi memperkuat dan mengumpulkan para pasukan di Kekaisaran Qi. Di tempat barak, acara makan malam dimulai, dan waktu mereka yang sedang makan, Wei Qingping berbicara kepada Yuan Er dengan mengatakan bahwasanya kau sangat suka sekali dengan kedua gadismu karena membawa mereka kemanapun kau pergi. Wei yang mendengar itu pun muak dan ia pun berani untuk melawan perkataan Wei Qingping dengan mengatakan kau juga merupakan seorang wanita, mohon untuk jaga mulutmu. Yang secara bersamaan juga Wei mengeluarkan kekuatannya membuat Wei Qingping merasa begitu kaget dan ia pun langsung meminta maaf kepada Wei karena telah berbicara tidak sopan. Dan di sana juga Yuan Er mengatakan kepada seluruh prajurit bahwasanya ia bangga kepada para pasukan Changlan karena ternyata mereka memiliki kekuatan yang tangguh, yang dimana Yuan Er mencoba untuk memberikan pujian-pujiannya kepada para pasukan Kekaisaran Changlan agar hubungan di antara mereka semakin akrab. Tetapi di saat itu Qi Hao mencoba untuk memanasi mereka dengan meminta kepada Yuan Er untuk mengetes kemampuannya pada acara perkemahan ini untuk membuat para pasukan Changlan semakin bersemangat. Yuan Er yang melihat ini pun menyadari bahwasanya Qi Hao berniat untuk memojokkan dirinya. Tetapi Yuan Er dengan santai menerima tantangan itu, dan setelah itu tiba-tiba saja pasukan dari Kabupaten Changlan yang dekat kepada Qi Hao maju untuk menjadi lawannya Yuan Er. Prajurit itu mengeluarkan kekuatannya yang ternyata berada di tahapan meridian ke-8, yang hal ini pun membuat Wei merasa khawatir kepada Yuan Er. Lalu pun pertarungan di antara mereka berdua dimulai, yang dalam pertarungan itu si prajurit tersebut mengeluarkan tebasan pedang apinya. Yuan Er menahan serangan tersebut menggunakan senjata kuasnya yang tadi sangka kuasnya Yuan Er dapat menahan serangan itu yang bahkan bisa membuat pedang dari prajurit itu patah. Hal ini pun membuat semua orang kagum dengan kekuatannya Yuan Er. 镰刀斩！
Sedangkan di tempat dari kediaman keluarga W terlihat sang Kaisar W sekarang ia sangat khawatir dengan kondisi putranya yang keracunan. Di sini ia hanya bisa berharap kepada keluarga Qi karena keluarga Qi memiliki seorang master yang dapat menyembuhkan racun. Dan jika master dari keluarga Qing itu memang benar bisa menyembuhkan Wei Bin, maka dirinya mau tidak mau harus berpihak kepada kekaisaran Qi. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-13 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 等开辟出来，他要开辟出气符了，八脉齐开，体内经脉就会完全连通。只有根骨杰出的人，只能开辟出第。禁军统领陆铁山，我那不争气的弟弟。来请见。